Recording is progress. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Waalaikumsalam warahmatullahi teman-teman. wabarakatuh. Ya, Salam warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih sudah bergabung di acara Zoom malam ini. Kita mau belajar bareng tentang uji Bartlett, teman-teman, untuk mencari homogenitas data yang sudah kita miliki. Seperti itu. Mohon maaf, ini bukan mengajarin apalagi menggurui, hanya belajar bersama. Nanti kita bisa sharing atau diskusi terkait hal ini. Terima kasih. Izin share screen, teman-teman. Sudah muncul ya, teman-teman ya? Sudah, Mbak. Sudah ya. Nah, ini kita hari ini mau belajar tentang uji homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett gitu. Kenapa kemarin Fisher sekarang Bartlett? Karena yang Fisher itu hanya untuk menguji homogenitas antara dua variabel. Sedangkan uji Bartlett ini jika variabel kita lebih dari dua, seperti itu. Nah, saya ambil contoh data saya, variabelnya ada 3. Berikut data hasil belajar siswa, saya ambil di kelas A, B, dan C, gitu ya. Kemudian perintahnya adalah uji data tersebut dengan alfa atau tingkat taraf nyatanya itu adalah 0,05 yang biasa digunakan di bidang pendidikan. Nah, apakah hasil belajar tersebut atau data saya ini homogen atau tidak? Di antara 3 variabel ini. Yang pertama, teman-teman, kita urutkan terlebih dahulu data kita mulai dari terkecil hingga terbesar. Sebenarnya tidak pengaruh sih, tidak diurutkan juga tidak masalah seperti itu. Karena tidak ada untuk mencari rentangan. Nah, kemudian yang pertama langkahnya adalah membuat hipotesis, gitu ya. H0 kita adalah data homogen atau populasi kita itu homogen. Kemudian HA atau hipotesis alternatif kita adalah data tidak homogen atau populasi tidak homogen. Kemudian alfa atau taraf nyata kita di 0,05 atau 5%. Setelah kita membuat hipotesis, teman-teman, kita tuliskan uji kriteria. Bagaimana cara menguji data kita itu nantinya ya. Di sini ada 2, yaitu yang pertama adalah C kuadrat hitung kita nantinya jika lebih kecil atau sama dengan C kuadrat tabel, maka H0 kita diterima, artinya data kita homogen atau populasi yang kita gunakan adalah homogen. Kemudian uji kriteria kita yang kedua adalah jika C kuadrat hitung kita lebih besar dibanding C kuadrat tabel, maka H0 kita ditolak atau HA kita yang diterima, artinya data kita tidak homogen atau populasi yang kita gunakan tidak homogen. Seperti itu. Nah, ini data saya ambil data sebanyak 30. Nah, ini apakah harus sama? Sepengetahuan saya tidak. Jadi teman-teman boleh misalnya di kelas A-nya misalnya 32, kemudian di kelas B-nya 25 gitu. Nanti kan kita penelitian pasti menemukan seperti itu, ya itu tidak masalah gitu, karena tidak harus sama jumlah datanya. Tapi di sini saya bikin sama saja, saya masing-masing di variabel A, B, dan C itu jumlah data saya 30. Seperti itu. Nah, setelah saya membuat ini, membuat tabel tentang data saya, pertama itu kita hitung dulu teman-teman. Kita hitung dulu banyaknya data kita, N1. Ya, maksudnya N1 ini berarti kan banyaknya data di variabel pertama gitu ya. Berarti variabel pertama saya adalah kelas A saya. Nah, bagaimana untuk mencarinya? Karena kita pakai Excel, jadi semuanya kita gunakan rumus sama dengan count A, gitu, artinya hitung banyak data ya. Kita buka kurung, kemudian kita blok dari data kita pertama hingga data kita terakhir di variabel A atau di kolom pertama yang A ini. Nah, udah sampai sini kita tutup kurung, enter. Nah, data saya sebanyak 30. Kemudian yang untuk N2 atau banyak data di variabel kedua sama rumusnya teman-teman, count A juga. Kita buka kurung lagi. Saya sorot dari ini ya, yang kolom B dari pertama hingga data terakhir yang data ke-30. Kemudian tutup kurung, enter. Sama yang ketiga juga teman-teman, count A, buka kurung,
Kita ambil yang variabel ketiga atau di kolom C, di kelas C, kita blok, tutup kurung, enter. Nah, data saya semuanya 30. Nanti kalau teman-teman di sini berbeda, nanti di sininya berbeda teman-teman gitu ya. Jadi banyaknya data tidak masalah, untuk banyaknya data tidak harus sama. Kemudian selanjutnya kita beralih, kita cari jumlah gitu. Seperti biasa kita cari jumlah dengan sama dengan sum, buka kurung, kita sorot kembali dari yang pertama hingga yang terakhir. Tutup kurung, enter. Nah, ini jumlahnya kita bisa copy ya, kita bisa tarik di sini supaya kita tidak perlu memasukkan rumus kembali. Seperti ini teman-teman. Sampai jumlah mungkin sudah ini bisa diikuti ya teman-teman. Kemudian rataan itu ya rata ya, rata-rata sama dengan bisa menggunakan rumus average. Average. Buka kurung, sama kita blok kembali dari data kita pertama di kolom A hingga data kita terakhir di kolom A. Tutup kurung, enter. Nah, ini rata saya, kita bisa blok, kita bisa kopikan, nah seperti itu. Seperti itu ya teman-teman ya. Kemudian kita cari S. S itu simpangan baku atau standar deviasi. Rumusnya masih seperti biasa, sama dengan ST def. Seperti itu. Buka kurung. Kita sorot kembali dari yang pertama hingga yang terakhir data kita. Enter. Ini juga bisa kita kopikan ke samping, kita blok, kita tarik. Nah, ini standar deviasi saya. Kemudian yang keempat adalah kita cari varians atau S kuadratnya gitu, variansinya gitu ya, dengan rumus sama dengan var. Sama dengan var, kemudian buka kurung, kembali kita blok lagi dari yang pertama hingga yang terakhir. Tutup kurung, enter. Nah, ini variansi saya, kita bisa tarik kembali di sini. Nah, itu sudah sampai sini. Bagaimana teman-teman, ada yang mau didiskusikan dulu? Iya, saya Mbak Ari. Belum punya Saya. itunya, Mbak. Belum punya file mentahnya. Mbak Ari. Oh, belum bikin template-nya ya? Oh, siap. Ya, untuk ya, yang Pak. kelas A, B, dan C itu artinya adalah subjek penelitian kita ya? Iya. Jadi betul. Nilainya nanti akan misalkan ini adalah hasil belajar IPA misalkan. Ini di kelas A, sekolah A, misalkan sekolah A, sekolah B, sekolah C, begitu ya? Iya, tapi kalau saya gini, kalau misalnya kita nanti sampel penelitiannya, misalnya kita nanti ngambil tesisnya sekecamatan gitu ya Pak ya. Nah Iya. itu boleh begitu, tapi kalau kita nanti di SDN berarti ini kelas 5A, 5B, 5C gitu Pak. Dalam satu sekolah berarti itu ya 5A, Ya, 5B, 5C gitu. Iya. Tapi kalau dalam satu kecamatan gitu ya? Boleh sampelnya Pak, atau satu kelurahan gitu ya. Boleh Ya. sampelnya misalnya di sekolah ini, sekolah ini, sekolah ini gitu. Seperti Ada, itu kalau yang ada ketetapan presentasi jenis banyaknya sampel nggak sih? Misal di kecamatan saya sekarang SD itu ada 47 sekolah. Apakah sampelnya itu minimal berapa persen dari 47 atau bebas terserah kita saja? Kalau dulu saya terserah kita saja Pak. Kalau waktu S1 ya Pak. Kalau Ya. waktu S1 itu pokoknya kira-kira gini, kalau misalnya saat kemarin saya yang ini ya, yang misalnya normalitas gitu, pokoknya saya mau ambilnya di mana nih? Kalau di bawah 20 berarti saya pakai yang apa kemarin ya? Lawannya C kuadrat itu, teman-teman? Lily Force. Yang normalitas. Kemudian kalau saya mau ambil yang 30 ya saya pakainya yang itu gitu, Pak Arif. Jadi kalau masalah sampel, kalau kemarin sampel saya pokoknya dipakai di kelas saya gitu, kalau yang S1 kemarin gitu, nggak ada ketentuan berapa banyaknya gitu. Karena memang saya waktu skripsi saya itu di tesis saya nggak tahu ya nanti tesis apakah kita perlu sampel yang jauh lebih banyak gitu ya.
kalau misalnya kayak saya sekarang kelas 5 itu cuma satu kelas gitu kan, saya berarti masa iya sampel saya cuma satu kelas misalnya gitu kan. Iya, Kalau iya. satu kelas berarti bisa dibilang PTK ya. Iya. Gitu. Gitu. Jadi kalau misalnya ini ya kemungkinan kita ngambil misalnya jangan juga terlalu jauh kan ya Pak. Misalnya satu gugus gitu kan, satu gugus paling berapa sekolah mungkin bisa juga begitu ya Pak. Boleh ya satu gugus ya. Gitu Sepertinya ya Pak. memungkinkan. Ya, karena nanti saat pengolahan datanya Pak yang liarnya gitu. Jadi udah ini apa namanya normal. Oke, alhamdulillahnya mudah-mudahan normal misalnya terus homogen nanti baru uji statistiknya selanjutnya seperti itu. Sebenarnya sih enggak ini sih. Ya. Lanjut. Ya, siap Pak Arif. Bu Ari, Mbak Ari, mohon maaf, Mbak Ari. Ya udah lanjut silahkan. Ya Bu Ika, nggak apa-apa Bu. Enggak, tadi ada yang nanya duluan. Bu Ari mau nanya. Oh iya Bu Maria. Ya, itu kan ada uji kriterianya ada 2 ya. Sebenarnya kan yang kita inginkan itu berarti kan yang pertama kan X kuadrat yang dari C kuadratnya kurang dari atau sama dengan gitu kan. Yang pertama sebenarnya kan kita mengacunya yang pertama. Jadi kalau misalnya kita mengacu pada yang pertama itu ternyata tidak sesuai, ya berarti kita entah ada kesalahan data atau misalnya kita harus seperti yang kemarin disampaikan lah oleh Pak Ishak gitu kan, sebenarnya kita mengacu ke uji kriterianya itu persyaratan yang pertama kan berarti. Iya benar Bu Maria. Karena memang istilahnya gini loh apa namanya ya kalau mau homogen ya harus yang pertama gitu. Seperti itu. Jadi iya, kalau memang kita kan karena ini ujinya homogenitas berarti harusnya syarat terpenuhi adalah syarat yang pertama gitu kan. Iya betul Ibu. Okay. Nanti besok kita bisa diskusi lagi mungkin dengan Pak Ishak ya saat tidak homogen bagaimana nih Pak Ishak gitu. Iya. Untuk selanjutnya penelitian sih ya Bu ya. Iya. Tinggalkan bagaimana. Ya. Siap. Ini mungkin sudah jelas ya teman-teman ya sampai sini ya mudah-mudahan masih bisa diikuti. Ibu Ika mungkin mohon maaf. Enggak, ini Mbak Ari, pertanyaan awam. Kalau untuk data, misalnya data A 31, data B 32. Nah, itu di kolom yang bawahnya itu kita taruh letak jumlahnya itu ada kolom yang kosong itu nggak masalah ya, Mbak? Oh, nggak apa-apa, Bu. Di sini ya? Di sini ya? Ya, misalkan di A datanya 31, di B misalnya 32. Kan ada kolom kosong tuh ternyata. Kita meletakkan jumlahnya itu ada di antaranya kosong, nggak apa-apa, nggak masalah ya Mbak ya? Iya, nggak masalah Bu. Nanti di sininya kosong nih misalnya ya Bu. Di sini kosong Ibu, di sini Ibu isi, di sini kosong, nggak masalah sih Bu. Ya, oke Mbak. Tapi nanti dia bermasalah Bu Ari. Kan ada yang kosong tuh kalau nanti dia pas di reratanya. Dibagi nah, itu 32, dibagi 31 gitu. Misalnya kan kalau kelas yang A30, kalau kita cuma copy paste dari rumus yang kolom A-nya, kelas A-nya, berarti kan dia akan mengikuti tuh misalnya 30 semua, padahal bisa jadi tadi kalau kelas B-nya sama kelas C-nya dia ada 32 siswa atau 35 siswa jadi akan berbeda. Mungkin di situ itu kali yang mau ditanya Bu Ika. Ya, oh, betul. Di sininya ya, ditarik di sininya gitu ya. Iya. Oh iya, berarti satu-satu ya rumusnya ya Bu. Iya, bisa tarik ke samping ya Mbak ya. Kalau misalkan lain data nggak bisa langsung tarik ke samping ya. Iya, satu-satu ya. Iya, bisa begitu ya. Makasih Bu Maria juga sudah diingatkan. Iya benar. Ininya juga nggak bisa. Ini juga nanti pasti ini berbeda di sininya count-nya ya jumlahnya teman-teman. Nah, kemudian lanjut ke yang ini, teman-teman, di yang tabel bantuan yang kedua, yang NI dikurang 1, gitu ya. NI dikurang 1 itu kan artinya N. Misalnya, saya kan ini kelasnya ada 3, nanti teman-teman bisa disesuaikan kalau kelasnya 4, berarti tambah lagi baris ke-4, gitu ya. Nah, saya kan kelasnya ada 3, ini teman-teman. Kemudian ini NI dikurang 1, berarti mulai dari yang pertama itu berarti N1 dikurang 1, gitu ya. Kenapa saya di sini tambahkan untuk kolom N gitu supaya nanti kita pakai rumus di sini berarti sama dengan NI saya berarti N1 saya kan ini dikurang 1. Enter begitu. Kemudian sama dengan juga boleh ini N2 saya kan ini dikurang 1 lagi. Kemudian N3 saya berarti NI saya yang ketiga ini berarti sama dengan N3 dikurang 1. Nah, setelah sudah dapat NI dikurang 1 semuanya, sama dengan sum bisa. Ditarik 3-3-nya, tutup kurung, di enter.
Seperti itu teman-teman. Nah, saat NI kurang 1 sudah dapat, kemudian kita ke kolom S kuadratnya atau di kolom variansi. Nah, kolom variansi ini hanya tinggal memindahkan dari yang variansi di sini teman-teman. Gitu ya, di baris yang variansi ini. Berarti sama dengan ini saja langsung. Enter. Sama dengan yang kedua juga yang ini, enter. Kemudian yang ketiga sama dengan yang ini, di enter. Seperti itu. Nah, ini tidak perlu mencari jumlah gitu ya. Kita langsung ke sini saja teman-teman. Nah, ini kolom NI dikurang 1, kemudian dikali variansinya. Seperti itu. Nah, berarti kan kolom ini nih, NI dikurang 1 dikalikan variansi gitu ya. Berarti sama dengan, nah ini kita klik di sini, dikali tanda bintang, kemudian variansinya. Baru enter. Bisa juga disorot ya teman-teman, bisa juga satu-satu seperti ini. NI dikurang 1 dikali variansinya, enter. Sama dengan NI dikurang 1 dikali variansinya. Ini kita jumlahkan kembali sama dengan sum, dibuka, kemudian ditutup. Nah, ini adalah sum dari NI kurang 1 dikalikan S kuadrat atau variansinya. Variansi setiap kelas gitu ya. Nah, kemudian ini log. Log S kuadrat, artinya lognya si variansi tadi, teman-teman. Gitu ya. Ini juga bisa pakai rumus Excel sama dengan log, buka kurung, kita klik di sini saja, tutup kurung. Nah, ini lognya 2,19. Kemudian yang kedua juga sama, log, buka kurung 108, berarti yang sini ya, di yang D46 187,77, tutup kurung, enter. Terakhir sama dengan log, buka kurung, variansinya. Nah, ini sudah dapat log variansinya. Kemudian yang kolom selanjutnya adalah NI dikurang 1 dikali log variansi gitu ya. Berarti sama dengan gitu ya hasilnya antara si kolom ini, teman-teman, kolom NI kurang 1 kita klik, kemudian dikalikan log variansi, berarti yang ini, log variansi yang ini. Gitu, ini. Enter. Sama seperti tadi, ini kolom yang NI kurang 1 dikali log variansinya. Enter. Satu lagi, NI kurang 1 dikalikan log variansi. Enter. Nah, ini kita cari jumlahnya juga, teman-teman, sama dengan sum, kemudian ditutup kurung. Nah, sudah seperti ini, baru kita cari untuk menuju ke uji Bartlett-nya, teman-teman. Jadi satu-satu nanti kita cari. Mulai dari kita mencari variansi gabungan, kemudian kita cari harga B satuan yang nanti berguna pada saat uji Bartlett gitu ya, dengan statistik C kuadrat seperti itu. Nah, untuk yang pertama teman-teman di sini rumusnya adalah untuk mencari variansi gabungan. Nah, kalau ini kan variansi, teman-teman, ini variansi, tetapi ini variansi tiap kelas gitu, tiap variabel. Nah, sekarang kita mencari variansi gabungannya. Jadi variansi kalau saya 3 kelas, berarti variansi 3 kelasnya. Begitu. Rumusnya adalah sigma NI dikurang 1 dikali variansi tiap kelasnya ini, S kuadrat ini, gitu ya. Kemudian baru dibagi sigma NI dikurang 1. Berarti di sini bisa saya tuliskan sigma NI dikurang 1 S kuadrat. Berarti yang ini, teman-teman. NI dikurang 1 dikali S kuadrat, tapi sigmanya artinya jumlahnya berarti ini. Saya di sini tulis manual karena saya pakai equation 12.712,8. Kemudian sigma NI kurang 1, berarti ini NI kurang 1, kemudian sigmanya adalah 87. Saya tuliskan di sini 87. Nah, kalau ini kan manual ya teman-teman, ini pakai equation biasa di sininya, saya carinya untuk variansi gabungannya saya tetap pakai Excel. Sama dengan, berarti ya, sama dengan, kan ini tadi ini, NI dikurang 1 S kuadrat, berarti yang ini, sama dengan 12.712,8, dibagi 87, berarti garis miring 87. Enter.
Nah, ini variansi gabungan di saya 146,12. Begitu teman-teman. Sampai sini bisa lanjut? Itu dia Lanjut. untuk Bisa. yang Bu Ari, untuk NI dikurang 1 dikali S kuadrat itu 1 desimal aja ya? Karena saya terserah sih Bu, maksudnya nggak ada patokan untuk 1 atau 2. Karena ini saya 1, jadi saya sini sampai 1. Di Iya, sini aja soalnya saya kan ambil kalau 2 yang aja. lainnya melihat kan 2 angka di belakang koma ya. Iya. Boleh sih Bu, kalau kita mau jadiin 2 misalnya gitu ya. Kita coba ya, saya jadiin 2 misalnya di sini ya gitu ya Bu ya. Sama sih, kayak kebetulan 0 sama. Kebetulan ya belakangnya Iya. 0. Iya. Nah, misalnya gitu ya Bu. Nah, ini juga saya jadikan 2. Nah, sampai sini jadi gini, ini kan rumusnya kita tulis pakai equation manual, ini manual, tapi pasti sininya saya ambil lagi pakai Excel supaya kita tidak perlu kalkulator aja gitu aja sih Bu. Begitu. Nah, kemudian setelah itu kita lanjut ke harga B1-an gitu ya teman-teman. B1-an itu rumusnya adalah log S kuadrat. Nah, teman-teman, di sini S kuadratnya sudah pakai variansi gabungan gitu, karena kita sebelumnya sudah mencari variansi gabungan, tidak lagi menggunakan variansi di masing-masing kelas atau masing-masing variabel gitu. Jadi kita sudah menggunakan variansi di secara gabungan. Jadi di variansi 3 kelas ini kita sudah pakai ini untuk mencari harga B1-an gitu. Nah, di sini saya juga pakai manual dulu, di sini pakai equation B sama dengan log. Variansi gabungan saya adalah 146,12. Kemudian ini kan dikali ya teman-teman ya, dikali sigma NI dikurang 1. Berarti kita kembali ke sini. Sigma NI dikurang 1 berarti dikali 87. Nah, ini manualnya atau menggunakan equation-nya. Selanjutnya saya menggunakan Excel kembali sama dengan log buka kurung, kita klik yang ini teman-teman. Kita klik yang kolom yang ini, kolom variansi gabungannya. Begitu. Tutup kurung. Kali. Kita klik yang ini. Jumlah sigma NI kurang 1, sigma NI kurang 1. Nah, begitu. Jadi log si variansi gabungan ini dikalikan NI kurang 1, sigmanya. Sigma NI dikurang 1, kemudian di enter. Nah, ini adalah harga B1-an di saya 188,33. Seperti itu. Nah, setelah harga B1-an kita juga sudah Fungsi B1-an ini untuk apa, Mbak? Untuk di sini Pak Arif, untuk diuji Bartlett-nya. Maksudnya B itu adalah? Dimasukkan. B itu kalau tidak salah itu Bartlett deh. Oh, Bartlett. Iya, jadi ini kan C kuadrat ya. Ini C kuadrat nih, ini ln. Nah, ini B ini Bartlett kalau tidak salah saya ingat gitu. Oh. Jadi B ini harga B1-an itu Bartlett gitu ya. Nah, sekarang kita lanjut untuk probabilitas dengan uji Bartlett ini, kita masukkan ke dalam rumus ini teman-teman. C kuadrat sama dengan ln 10. Nah, ln 10 ini bukan karena banyak data atau apa, tapi ini sudah rumus baku, ln 10 gitu ya, dikalikan dengan hasil pengurangan antara B atau harga B1-an kita tadi dikurang dengan sigma NI dikurang 1 log S kuadrat yang ini teman-teman. NI dikurang 1 log S kuadrat. Jadi yang ini. Begitu. Jadi C kuadrat sama dengan ln 10 dikalikan hasil pengurangan dari B1-an kita dikurang dengan sigma NI dikurang 1 log X kuadrat. Seperti itu. Nah, ini ln 10 hasilnya, angkanya di angka 2,30. Kalau kita mau cari lewat Excel, begini teman-teman. ln atau ln 10. Kalau kita ambil 2 angka di belakang koma, hasilnya 2,30. Seperti itu. Nah, ini 2,30. Gitu. Ini sudah ketentuan Jangan baku. dihapus Mbak, biarin Mbak biar tahu nyarinya Mbak. Oh, ini situ ya. aja Mbak. Oh, siap. Ya, ini ya Mbak.
Nah, ini saya tulis pakai equation biasa. Nah, kemudian saat ln 10-nya sudah kita dapatkan, teman-teman, baru kita bisa masukkan ke C kuadratnya. Berarti kan C kuadratnya ln 10 tadi ya 2,30 dikalikan hasil pengurangan dari B. B-nya kita masukkan 188,33 dikurang sigma dari NI dikurang 1 log S kuadrat. Berarti yang ini. 186,94. Nah, begini. Begitu. Nah, saat kita menggunakan rumus Excel sama dengan gitu ya. Sama dengan ini bisa digunakan ln 10 ini tadi ya 2,30 dikali buka kurung B. Berarti kita bisa klik di sini. B dikurang sigma NI dikurang 1 log S kuadrat. Tutup kurung. Gitu teman-teman. Ln 10 dikali B dikurang sigma NI dikurang 1 log S kuadrat. Enter. Nah, ini C kuadrat hitung saya di angka 3,198. 3,198. Nah, kemudian setelah kita yang ini apa namanya? Yang NI kurang 1 itu 29 ya? 29 apa 19? Oh, 30. Ya. Saya datanya 30. Sorry. 2020 ya? Ya, Ari tolong diulang dong Mbak yang X tadi yang nyari ln tadi yang paling terakhir. X kuadratnya berapa tadi? Caranya gimana? C kuadratnya, C kuadrat. Ya, C kuadratnya ya. Oh, ini. C Ulangi kuadrat. Mbak. Ya enggak yang paling bawah, yang 3,19 dapatnya dari mana? Nah, itu. Oh, ini ya. Oke, diulang ya. Sama dengan ln 10 tadi ya, berarti yang ini ya Mbak, 2,30 dikali buka kurung hasil dari pengurangan harga B satuan kita dikurang sigma NI dikurang 1 log S kuadrat. Diklik di sini. Tutup kurung. Oke, makasih. Iya, sama-sama Mbak. Sama dengan ya 3,198. Seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan C kuadrat hitung kita 3,198, teman-teman, baru kita membandingkan uji signifikansinya itu untuk mendapatkan homogen atau tidaknya, itu kita bandingkan antara C kuadrat hitung kita dengan C kuadrat tabel kita gitu ya. Terima H0 atau tadi ya seperti kriteria uji kita itu terima H0 saat C kuadrat hitungnya lebih kecil atau sama dengan C kuadrat tabel seperti itu. Nah, pada selang kepercayaan 95% atau alfanya atau taraf nyatanya 0,05. Nah, teman-teman, nanti kan kita tetap harus membandingkan ya C kuadrat tabelnya gitu, kecuali yang Fisher kemarin kan bisa dengan ini ya, bisa dengan rumus Excel tuh yang F critical one tail, tapi kalau ini tetap harus kembali ke tabel atau membaca tabel untuk C kuadratnya. Nah, gini, teman-teman, nanti kan tabelnya akan seperti ini ya dengan menggunakan DB ini ya. DB ini adalah derajat kebebasan, caranya adalah jumlah kelompok kelas dikurang 1. Jumlah kelompok kelas kita, data kita dikurang 1. Gitu. Nah, nanti teman-teman sesuaikan dengan jumlah kelompok kelasnya teman-teman. Nah, kalau saya kan kelasnya tadi ada 3 nih, 1, 2, 3. Berarti di sini saya tuliskan 3. 3 dikurang 1 sama dengan 2. Seperti itu. Tapi kalau nanti teman-teman misalnya jumlah kelompok kelasnya 4, ya 4 dikurang 1, 3, seperti itu. Nanti kita akan berbeda saat di tabelnya, C kuadrat tabelnya, seperti itu. Nah, kalau saya berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, bagaimana untuk bisa membaca C kuadrat tabelnya? Nah, C kuadratnya seperti ini. C kuadrat tabelnya itu di taraf nyata 0,05 dan di DB2. DB2 ini dari mana? Dari sini teman-teman. Dari hasil ini yaitu jumlah kelompok kelas dikurang 1 tadi. Jadi di 2. Jadi di taraf nyata 0,05, di DB-nya yang kedua gitu.
Nah, kemudian kita lihat tabel C kuadratnya. Nah, ini tabel distribusi C kuadrat. Kita lihat di alfa 0,1, 0,05, lanjut sampai 0,05. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, DB-nya tadi DB saya 2. DB saya 2. Berarti saya di angka 5,99148. 5,99148. Saya kembalikan ke sini, saya tulis di sini. 5,99148. 199. Iya, 99148 ya kalau tidak salah. 99148 ya. 99148. Nah, kemudian kita bandingkan teman-teman. Kita bandingkan nih C kuadrat hitung kita tadi berapa gitu ya. Nah, C kuadrat hitung saya tadi 3,198. Berarti saya bisa tuliskan di sini 3,198 ya. Terus C kuadrat tabelnya 5,99148. Nah, bisa dikatakan bahwa C kuadrat hitung saya Kurang dari. ya kurang dari, sebentar. Saya ambil equation. Pakai tombol aja, Mbak, samping M. Oh, nggak ada sama dengannya ya, Pak? Oh, gimana ya? Di simbol saya juga nggak keluar lagi. Mbak Agnes Simbol M keluar sama nggak dengan aja, simbolnya? dua-duanya. Oh, bisa kali ya? Enggak, ya ini. Kok aku mah nggak ada ya, Mbak Agnes ya? Di simbolku tuh nggak ada. Kurang- Iya, kalau di Word ada, tapi kalau di Excel nggak ada. Tahu tuh aneh. Oh, berarti sama ya. Kirain saya doang yang nggak ada. Iya. Nah, gitu. Berarti bisa dikatakan bahwa C kuadrat hitung udah lagi ya. Jadi lebih kecil daripada C kuadrat tabel pada selang kepercayaan 95% atau alfa 0,05. Artinya H0-nya diterima. H0-nya diterima dan populasi dikatakan homogen. Seperti itu, teman-teman. Ye, lulus Nah, ini. tesis. Begitu, teman-teman. Lanjut penelitiannya berarti lanjut. Nah, iya, lanjut nanti penelitiannya gimana. Belum kebayang, Mbak, aku tesis kayak apa belum kebayang. Apalagi saya S1-nya PTK ini nggak uji-ujian. Nggak ada ujian.